وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah, kantor kita kali ini terasa seperti Masjid Jami' At-Taifah dengan gema suara yang luar biasa. Masya Allah. Sejak kapan hal ini terjadi jemaah? Tumben. Sejak kapan? Baru sekarang ini? Masya Allah. Kerasa kayak di masjid gitu ya. Masya Allah. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang mandi, masih tentang junub, tentang janabah, mandi junub dan hal-hal yang berkisar akannya. Di hadis, di kitab terjemahan hadis 104, oh salah, benar? Baik. Fadhal iqra. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ighfir lana wa li ustadina wa lil hadirina wa lis sami'in. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala an ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقذه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة فقال إنما يكفيك أن تحثي على رأسي 3 حثيات. Aku bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seorang wanita yang mengikat rambut kepalaku. Apakah aku harus membukanya untuk mandi junub? Dalam riwayat lain, dan mandi haid. Maka beliau menjawab, tidak, cukup bagimu menyiramkan air ke kepalamu sebanyak 3 kali. Diriwayatkan oleh Muslim. Baik, di sini hadis tentang hukum membuka ikatan rambut bagi perempuan saat mandi, maksudnya mandi junub. Dan hadis ini hadis riwayat Muslim, namun ada riwayat lain yang memberikan tambahan faedah
yaitu ziyadatul ma'na. Karena hadis riwayat Muslim ini hanya berkaitan dengan mandi junub, namun dalam riwayat lainnya ditambahkan yaitu lafal al-haidah, yaitu mandi haid juga. Ya. Taib, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, aku bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu ya Rasulullah, inni imra'atun ashuddu sya'ra ra'si. Wahai Rasulullah, saya adalah seorang wanita yang suka mengikat rambut kepala saya. Ikat rambut atau bisa mengepang atau semisalnya. Afa'an quduhu li ghuslil janabah, apakah aku harus mengurai kepangan rambutku atau ikatan rambutku, atau mengurai rambutku demi mandi junub atau saat mandi junub, dan dalam riwayat lain saat mandi haid. Dan ini riwayat Muslim. Dan dalam riwayat Muslim lainnya dengan jalur yang lain, ditanya oleh Ummu Salamah, afa anquduhu lil haidati wal janabah, apakah aku perlu atau boleh membuka ikatan itu untuk mandi haid dan mandi junub? Jadi ada dua di sini, mandi haid dan mandi junub. Dan di komentar di sini Syekh kami berkata dalam komentar beliau terhadap kitab Subulus Salam, riwayat ini ghair mahfuz. Riwayat ini tidak terjaga. Ghair mahfuz, maksudnya riwayat yang ada tambahan dan mandi haid. Itu juga dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam Tahdzib Sunan Abi Dawud oleh Ibnu Qayyim. Begitu juga oleh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil, dalam mentakhrij kitab dalam kitab Irwa Al-Ghalil, dalam takhrij kitab Manar As-Sabil dalam fiqh Hanbali, Al-Imam Al-Albani mengatakan tambahan mandi haid ini tidak diterima, tidak mahfuz. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, was-sahihu fi hadithi Ummi Salamata al-iqtisaru ala dzikril janabati dun al-haid. Yang sahih dalam hadis Ummu Salamah mencukupkan penyebutan mandi junub saja, tidak dengan mandi haid. Ya begitu dalam riwayat ini, ya. Baik, kemudian kata Nabi SAW apa? La innama yakfiki an tahthi ala ra'siki thalatha hathayat. Tidak cukup bagimu menyiramkan air ke kepalamu sebanyak 3 kali saja. Dan itu tidak perlu untuk membuka ikatan rambut. Ya, dhafru ra's yaitu ikatan rambut. Dan ini menunjukkan bahwasanya perempuan boleh mengikat rambutnya atau mengepangnya. Ya. Adapun laki-laki, maka dilihat jika mengikat rambut itu menyerupai kebiasaan perempuan maka haram, karena itu termasuk musyabbih bin nisa. Karena Rasulullah SAW melaknat mutarajjilat dan musabbihuna bin nisa. Rasulullah SAW melaknat perempuan tomboy yang menyerupai laki-laki dan melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Yaitu menyerupai kekhasan lawan jenisnya. Jadi kalau misalnya laki-laki perempuan keluar rumah memakai celana jeans bukan rok jeans, maka ini termasuk yang terlaknat. Dan perempuan jika memendekkan rambutnya tanpa hajat,
tanpa hajat, memendekkan rambutnya itu juga termasuk menyerupai dengan laki-laki, atau menggunduli rambutnya tanpa hajat. Dan perempuan yang berlagak, berjalan, berpakaian umumnya seperti khususan laki-laki, itu juga semua dilaknat oleh Rasulullah SAW. Ya. Dan laki-laki yang menyerupai perempuan dengan mengepang rambutnya ini juga termasuk yang terlaknat. Gimana dengan mengikat rambutnya seperti plastik sampah misalnya? Gini, terus ini ada ikatan di belakang. Ya. Maka pertama ini mungkin tidak sampai derajat menyerupai perempuan, mungkin ya, mungkin. Namun minimal ini menyerupai orang-orang fasik. Dan sebagian dari ikhwah ada yang melakukan hal serupa, memanjangkan rambutnya kemudian mengepang atau mengikat bagian belakang plek gitu, kayak apa gitu, kayak plastik sampah yang gumpal terus ada kepangan sedikit. Nah itu. Nah, wallahu alam, ini bukan adab yang baik bagi seorang yang sudah ngaji. Apalagi ditambah dengan khoza' yang bagian sampingnya di cukur habis dan rambutnya sampai sini. Ana belum pernah lihat seorang yang punya ilmu melakukan hal itu. Kalau ada di antara yang sudah ngaji melakukan hal itu, maka dia toksik, racun di dalam salafiyin. Buruk, tidak pantas untuk ditiru, dan sebagai pakai peci terus ajalah daripada menjadi contoh yang buruk bagi ikhwan lainnya. Mungkin mengira bahwasanya itu keren, gaul dan seterusnya, ya akhi. Ya, ini menyedihkan sebenarnya. Ada seperti itu. Pernah tahun-tahun lalu itu menjadi agak tren di beberapa ikhwan. Tapi tentu kita mengingkari hal-hal seperti ini. Ini bukan adab dan bukan akhlak dalam berpenampilan. Bahkan ini sesuatu yang patut diingkari karena tasyabbuh dengan orang-orang fasik. Belum pernah orang yang memiliki ilmu syar'i yang baik kemudian mempercontohkan hal ini, belum pernah ada. Sekarang antum coba misalnya seorang da'i atau talibul ilm kibar kemudian membenahi rambutnya dengan hal semisal, maka ini sesuatu yang penurunan. Ustadz seperti itu misalnya, gitu kan? Ya salam. Gimana antum mau ambil ilmunya? Ya. Taib. Kemudian ketika Ummu Salamah bertanya, apakah aku perlu untuk mengurai rambutku? Ya, karena mau mandi junub. Afa'an quduha? Karena di sini dalam riwayat ada dua riwayat. Afa'an quduhu itu yang pertama, itu yang ada di kitab terjemahan. Riwayat kedua, afa'an quduha. Ya. Afa'an quduhu atau afa'an quduha. Afa'an quduhu, hu di sini kembali ke sya'ar. Ya, afa'an quduhu kembali ke sya'ar. Dan dalam riwayat lain, afa'an quduha. Afa'an quduha. Kalau ha di sini kembali ke dhafr namanya atau dhafrah, ikatannya. Ala kulli hal kedua-duanya sama makna lah, ya. Maka Nabi SAW mengatakan tidak perlu. Tidak perlu, kamu cukup apa? Menyiramkan air ke kepalamu sebanyak 3 kali. Dan ini khusus untuk perempuan. Tapi hadis ini khusus untuk perempuan. Hadis ini menjadi dalil bahwa seorang perempuan tidak wajib untuk mengurai rambutnya ketika mandi junub. Ketika mandi junub. Lalu bagaimana dengan tambahan haid? Memang secara ilmu hadis tambahan wal haidah
itu tidak mahfuz, yaitu tidak bisa diambil sebagai hujjah. Tetapi kalaupun ia tidak bisa, maka bisa kita ambil sebagai qiyas. Bisa kita ambil sebagai qiyas. Paham? Misal yang kan mengurai rambut ketika mandi junub bagi perempuan, ada hadis ini untuk mandi junub. Nabi SAW mengatakan enggak usah diurai, enggak apa-apa, terikat enggak masalah. Oke? Tuh hadisnya jelas tuh. Namun ada riwayat lain untuk juga mandi haid. Masalahnya untuk mandi haid ini riwayatnya tidak mahfuzah. Ya. Tidak dipakai gitu loh. Ya, maka riwayatnya maksudnya syadzah. Lawan dari mahfuz syadz. Tidak dipakai walaupun sahih. Jadi yang haidah ini secara sanad sahih. Namun karena ada sisi pertentangan atau perbedaan, maka dianggap ghair mahfuz, syadz. Namun tetap kita bisa tarik kesimpulan mandi haid dan mandi junub satu makna dalam hal ini. Qiyas, pakai qiyas. Asalnya adalah mandi junub, far'nya, cabangnya adalah mandi haid, dan rabitnya adalah masyaqqah, kesulitan. Maka kalau mandi junub tidak harus mengurai rambut karena masyaqqah, kesulitan. Begitu pula dikiaskan padanya mandi haid. Tidak perlu untuk mengurai rambut karena sama-sama sulit, tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan. Ini yang disebut qiyas. Ya, ini disebut qiyas. Dan ini pendapat jumhur ulama. Dan riwayat dari Imam Ahmad dan para ulama lainnya, dan ini pendapat yang lebih sahih insyaallah, wallahu alam. Walaupun untuk masalah mandi haid para ulama berbeda pendapat, namun lebih dekat kepada yang sahih, sama seperti mandi junub, tidak dibedakan. Bahkan mazhab yang 4, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, semuanya mengatakan tidak wajib untuk mengurai rambut yang terikat saat mandi haid, sama seperti mandi junub, dengan alasan hadis Ummu Salamah ini. Kalaupun misalnya riwayat yang menyebutkan mandi haid itu tidak sahih atau tidak mahfuz, maka bisa dipakai qiyas untuk menunjukkan pendapat bahwasanya mandi haid sama dengan mandi junub dari segi hukum ini, yaitu mengurai rambut harus atau tidak. Ya, tidak harus. Sampai sini paham enggak antum, ikhwan? Antum enggak biasa dengan suara gema gini ya? Agak gimana? Oke enggak suaranya? Antum pilih mana? Pakai suara gema gini atau Anda enggak pakai speaker? Dari mana ikhwan? Enakan mana? Yang ini? Kalau dekat kayak gini lebih enak. Lebih enak dekat gini atau seperti ini? Dekat. Atau seperti ini? Tes 1 2 3. Oke, ini oke. Kurang. Kalau kayak gini oke. Oh gitu. Anak kan nggak tahu isi hati antum. Bisa aja antum diam belajar sampai hati misu-misu. Ya. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Hadis berikutnya, fadhal. Hadis Aisyah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la uhillu al-masjida li haidin wala junubin. Sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita haid dan orang junub. Halo, tes.
Tes. Baik, hadis berikutnya, hadis tentang masalah pengharaman orang haid, perempuan haid dan orang yang junub untuk masuk masjid. Haramnya orang perempuan haid dan orang junub masuk masjid. Hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Inni la uhillul masjida li haidin wala junuba. Sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita haid dan orang junub. Hadis ini riwayat Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Kalau kita lihat di ta'liq atau footnote di kitab terjemahan, Syekh kami yaitu Albani rahimahullah berkata dalam Al-Thamar Al-Mustatab, beliau berkata hadis ini tidak sahih karena terjadi idtirab, kegoncangan. Banyaknya riwayat dengan versi berbeda-beda dan tidak bisa ditarjih atau tidak bisa dijama'. Dikompromikan tidak bisa dalam sanadnya, dan menyendirikan Jasra binti Dajajah dalam meriwayatkan hadis ini, dan dia tidaklah dikenal, tidak masyhur. Jadi ada perawi yang majhul. Jadi dalam sanadnya terjadi idtirab, kegoncangan. Juga dalam kitab Al-Irwa, itu Irwal Ghalil, hadis ini memiliki beberapa syahid, penguat dari jalur lain atau dari hadis lain. Akan tetapi syahid-syahid penguat-penguat tersebut diriwayatkan dengan sanad-sanad yang lemah juga, yang tidak dapat dijadikan hujjah. Dan hadis ini ya tidak la yataqawwa gitu, tidak menjadi kuat gara-gara syawahid yang dhaifah ini. Ya. Maka hadis ini kembali ke hukum asalnya, yaitu hadis dhaif. Kembali ke hukum asalnya, yaitu hadis dhaif, walaupun disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan dihasankan oleh Yahya bin Al-Qattan, dan juga dihasankan oleh ulama ahli takhrij yaitu Az-Zailai dari kalangan Hanafiyah, dan disahihkan juga oleh Imam Asy-Syaukani dalam Nail Al-Awtar. Ibnu Hajar di Bulughul Maram ini tidak menyebutkan pendhaifan sebagian ulama terhadap hadis ini, malah menyebutkan pensahihan oleh Ibnu Khuzaimah, seolah Ibnu Hajar ini ingin mengisyaratkan kepada kita bahwasannya beliau pro dengan pendapat yang mensahihkan hadis ini, pro dengan pendapat yang mensahihkan hadis ini, seolah-olah begitu. Dan juga Syekh bin Baz, beliau juga mengatakan la ba'sa bi isnadihi, tidak masalah dengan hadis ini. Ini bagi ulama yang mensahihkan hadis ini, Ibnu Khuzaimah, Zailai, dan sebelumnya jauh yaitu Yahya bin Qattan. Kemudian yang agak kekinian yaitu Asy-Syaukani dalam Nailul Awtar Syarah Muntaqa Al-Akhbar. Kemudian Ibnu Hajar sepertinya secara enggak langsung pro dengan ini. Kemudian Syekh bin Baz ya rahimahumullah jami'an itu mensahihkan hadis ini. Ulama lain mengatakan hadis ini dhaif. Ya, sebagaimana misal Al-Baihaqi dalam Sunan Kubra mengatakan laisa bil qawi. Kemudian Ibnu Hazm dari kalangan Zahiriyah dalam kitab Al-Muhalla mengatakan hadis ini batil bahkan ya. Ya. Ala kulli hal hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Baik. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwasanya perempuan haid dan orang yang junub tidak boleh menetap di masjid. Ini pendapat pertama. Tadi pendapat jumhur ulama.
perempuan haid dan orang junub tidak boleh menetap di masjid. Bagaimana nifas? Maka pakai kias, dikiaskan dengan haid. Maka semua ini enggak boleh mendekam di masjid. Ini mazhab jumhur ulama. Bahkan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan juga Hanabilah tentang perempuan haid enggak boleh di masjid. Oke. Pendapat kedua boleh kecuali junub. Antum kata apa Kobayashi? Siapa? Kiper kita siapa namanya? Fatwa. Kok kayak kelihatan bonyok dekat mata antum, kelihatan hitam gitu, ada apa? Enggak ya? Kelihatan hitam di sini? Enggak. Kayak habis dipukulin di sini, enggak? Apa emang bayangan aja? Oh, enggak. Takutnya kemarin habis main bola kena bola gitu, enggak ya? Nama antum mau Kobayashi kan? Kobayashi itu apa ya? Kipernya Subatsa ya? Insyaallah. Jadi masalah berkaitan ini ada dua pendapat. Pendapat pertama, perempuan haid dan orang junub dan juga nifas tidak boleh bertahan di masjid, tidak boleh lama di masjid. Ya. Pendapat kedua, perempuan haid atau nifas boleh di masjid, kecuali junub. Junub enggak boleh kecuali lewat. Itu pendapat kedua. Ya. Dan pendapat yang ketiga, semuanya boleh. Semuanya boleh. Baik, kita mulai pendapat pertama dulu. Yang mengharamkan semua itu, ya, mengharamkan semua itu. Pendapat pertama, ini pendapat jumhur ulama dengan dalil dari Al-Quran dan juga Sunnah. Dari Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, surah An-Nisa, la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Wahai orang beriman, janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan mabuk sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan, sampai sadar dari kemabukan kalian. Wala junuban illa abiri sabilin, dan tidak pula untuk orang yang junub kecuali yang sekadar lewat. Dan sebagian ulama, jumhur ulama menafsirkan la taqrabus shalah, jangan kalian deketin salat. Maksudnya di sini as-shalah yaitu maudhi'us shalah, tempat salat, yang maksudnya adalah masjid. Jadi salat di sini dimaknai oleh banyak ulama sebagai masjid. Atau bisa difahami dari ayat ini, la taqrabus shalah, jangan kalian dekati dua hal. Satu, perbuatan salat, jangan salat pas dia kayak gini. Dan yang kedua maknanya maudhi'us shalah, jangan deketin tempat salat. Orang yang mabuk dan orang yang junub jangan salat dan jangan deketin tempat salat. Oke, paham di sini? La taqrabus shalah berarti la taqrabu musalla, jangan deketin tempat salat, atau jangan deketin perbuatan salat. Dalam keadaan apa? Mabuk sampai sadar. Dan juga dalam keadaan junub jangan deketin salat.
Jangan sholat pas lagi junub, jangan deketin masjid. Ya, itu. Ini tafsir yang populer. Ya. Ada beberapa ulama, segelintir dari ulama mengatakan wala junuban illa abiri sabilin, jangan juga orang yang junub mendekati tempat salat kecuali abiri sabilin. Abir sabilin ini ada dua tafsiran atau lebih. Tafsiran pertama, abir sabilin hanya sebagai lewat, numpang lewat. Pengecualian atau istitsna ini menunjukkan pembolehan dalam pelarangan. yakni orang yang cuma sekedar lewat, orang mabuk, atau orang yang junub, sekedar lewat boleh. Sekedar lewat boleh. Bukan maks, yaitu diam atau muks, diam di tempat nggak boleh. Itu tafsir pertama untuk abiri sabilin. Tafsiran kedua untuk abiri sabilin yaitu musafir. Kecuali musafir. Ini tafsiran kedua, kecuali musafir. Wahai orang beriman, janganlah, ini kan ayat ini turun sebelum pengharaman khamr, ikhwan. Khamr belum dilarang total. Ya. Karena sebab nuzulnya ayat ini adalah apa? Yaitu beberapa sahabat ada yang sholat setelah meneguk khamar, kemudian berbicara macam-macam pas sholatnya. Itu sebab nuzulnya. Jadi ayat ini turun ketika memang belum terjadi pengharaman total terhadap khamar. Ya. Taib. Abiri sabilin di sini ditafsirkan sebagian pihak sebagai musafir. Artinya kalau orang yang mabuk ini adalah musafir, maka dia boleh mendekam di tempat sholat di masjid, paham nggak? Atau yang kedua, orang yang junub tapi lagi safar, itu boleh di masjid. Tapi tafsiran yang kedua ini tidak sahih. Tafsiran yang kedua ini tidak sahih. Berarti tafsiran yang sahih apa? Sekedar lewat. Nah, gitu. Abiris sabilin hatta taghtasilu, sampai kalian apa? Kalian mandi. Ini pendapat pertama, dan kemudian kata para jumhur ulama dikiaskan terhadap junub yaitu haid. Yang haid dan nifas itu juga dilarang tinggal atau tetap di masjid. Ya, begitu. Ini pendapat yang paling populer tentang masalah perempuan haid atau orang junub tetap di masjid. Pendapat kedua, sebelumnya jumhur ulama tadi pendapat pertama, hadis yang dipakai juga hadis Aisyah. Dan hadis Aisyah ini disahihkan sebagian ulama, didhaifkan sebagian ulama. Oke. Pendapat yang kedua, tadi apa pendapat kedua, ikhwan? Boleh bagi junub dan haid. Boleh bagi junub dan nifas. Namun tidak boleh boleh bagi haid dan nifas, tapi tidak boleh bagi junub. Dengan dalil di Al-Quran. Di Al-Quran tadi wala junuban illa abir sabil, hanya disebut junub saja, bukan disebut haid nifas. Paham gak, ikhwan? Yang haid dan nifas, dalil yang melarang mereka atau melarang haid ini untuk di masjid itu dalil dari hadis Aisyah yang dhaif. Hadisnya dhaif, maka enggak dipakai. Kalau mau diambil di surat An-Nisa wala junuban illa abir sabilin, maka ini adalah orang junub, bukan haid nifas. Paham enggak, ikhwan? Gimana? Ngerti enggak? Artinya tidak ada dalil spesifik yang sahih dan sharih untuk mengharamkan perempuan haid atau nifas berada di masjid. Malah justru mereka mengantungi beberapa dalil
yang mengindikasikan haid dan nifas itu bisa di masjid, boleh di masjid. Iya. Ya, di antaranya misal ini antaranya kaidah fiqhiyah, al-aslu fil asya' al-ibahah. Asalnya segala perbuatan, segala sesuatu itu boleh. Enggak ada pelarangan sampai ada dalil yang mengharamkan, tapi tidak ada dalil yang mengharamkan perempuan haid dan nifas. Dalil yang sahih enggak ada. Pertama itu. Kemudian kedua, ada perempuan dalam riwayat Aisyah juga, perempuan dari suatu desa di Arab yang tadinya budak perempuan berkulit hitam, kemudian dibebaskan, dimerdekakan, kemudian datang ke Nabi SAW, lalu masuk Islam, dan dia pun menjadi tukang pembersih masjid. Tukang pembersih masjid. Dan perempuan ini posibilitas haidnya itu ada, tapi kok bisa tinggal di masjid? Ya kan? Enggak dilarang Rasulullah SAW sampai dia meninggal. Ini kan ada indikasi secara tidak langsung bahwasanya perempuan yang haid itu enggak apa-apa tinggal di masjid. Ini kuat juga sebenarnya. Ya. Pendapat yang ketiga, masih pendapat yang kedua, kenapa yang junub dilarang? Karena dalilnya jelas. Wala junuban illa abiri sabilin. Ini jelas dalilnya. Pendapat yang ketiga, semuanya boleh. Ini pendapatnya Ibnu Hazm. Ibnu Hazm dengan semuanya kan membatilkan hadis Aisyah ini. Inilah uhillal masjidil haid dan awal ajrib. Ya. Dan dalil yang dipakai untuk junub itu sama seperti dalil-dalil ini. Di antaranya dalil yang dipakai oleh pendapat ketiga bahwasanya ahlus suffah, tahu ahlus suffah yang tinggal di masjid karena miskinnya mereka tinggal lama di masjid. Di antara mereka ada yang ya junub, haid. Ada yang junub, ada yang haid. Karena bukan hanya laki-laki yang tinggal di masjid. Ya, jadi semuanya boleh gitu. Pendapat yang keempat, ada 4 pendapat. Yaitu boleh bagi junub saja untuk tetap di masjid jika dia wudu. Ala kulli hal, dari semua pendapat ini yang paling hati-hati pendapat pertama, ikhwan, jumhur ulama. Namun bukan berarti pendapat yang membolehkan itu lemah. Nggak bisa kita katakan lemah karena mereka dalil-dalilnya juga ada kekuatan illat ya di situ. Ada kekuatan sebab. Ya. Lebih ihtiyat tidak boleh. Ya, jadi ketika istri antum misal pengajian, kalaupun mau pengajian, cari spot yang memang itu bukan bagian dari aula masjid. Kalau itu di luar masjid, teras, tapi dia masih lantainya nyambung ke aula masjid, maka masih tergolong masjid. Ya, kecuali ada spot khusus, ruangan khusus yang bukan bagian dari masjid, yang di situ boleh ngedengerin, maka silahkan. Tapi ini kembali, ini yang sejatinya ini adalah masalah khilafiyah. Dan yang membolehkan perempuan haid untuk ke masjid itu memiliki pandangan dan juga hujjah yang kuat juga, walaupun tidak populer, karena kalah oleh popularitas jumhur yang madhab 4 mengharamkan semuanya. Ya begitu ya ikhwas sekalian. Namun ini pengharaman pun akan diringankan hukumnya, satu, jika keperluan mendesak. Jika keperluan mendesak, seperti berlindung dari hujan. Ya, seperti berlindung dari hujan.
atau seperti misal keperluan mendesak lainnya, menuntut ilmu untuk ilmu yang sangat dibutuhkan. Adapun jika menuntut ilmu dan kajiannya itu dia bisa dengar secara live atau streaming, maka hindari masjid. Oke? Jadi ketika sangat dibutuhkan seperti berlindung dari hujan dan semisalnya, maka boleh. Keperluan mendesak itu, hajat masah, atau mengungsi dari banjir dan semisalnya, ini jelas keperluan mendesak, bahkan darurat kadang-kadang. Ya, itu membedakan antara hajat dan darurat. Hajat itu ada hajatun masah syadidah, ini hukumnya semi darurat tapi tidak sampai darurat. Paham di sini kan? Kalau misalnya berlindung dari hujan itu darurat atau hajah? Hajat, bukan darurat. Artinya antum kalau tetap mandi hujan, antum enggak mati. Ya. Tapi kalau berlindung dari banjir, ini darurat atau hajat? Darurat, beda. Ya. Begitu. Berlindung dari hutang, ya ini biasa orang mau hajatan kayak gitu tuh. Baik, kita lanjut ke hadis berikutnya, fadhal. Ahsanallahu ilaikum. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. Saya pernah mandi karena junub bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu bejana. Tangan kami bergantian mengambil air dalam bejana tersebut. Muttafaqun alaihi. Ibnu Hibban menambahkan wataltaqi, dan tangan kami bertemu ketika mengambil air. Baik. Hadis berikutnya dari Aisyah, kembali dari Aisyah radhiyallahu anha. Kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Saya dan Rasulullah, suami istri, mandi bareng dari ina'in wahid, dari satu wadah. Mandi di sini dalam rangka mandi apa? Mandi junub. Ya, dari satu wadah. Dan kemudian takhtalifu aidina fihi minal janabah. Tangan kami bergantian mengambil air dalam bejana tersebut. Ya. Maksudnya apa? Yaitu Aisyah ngambil selesai, Rasulullah ngambil selesai, Aisyah ngambil selesai, gitu. Ganti, silih berganti. Ya. Ya. Dan wataltaqi, dan kadang tangan kami bertemu ketika ngambil air. Gitu. Artinya kadang takhtalif, kadang taltaqi. Kadang saling berbeda, kadang saling bersama ngambil. Dan itu semua enggak masalah. Apa yang bisa kita dapati pelajaran hadis ini? Pertama, bolehnya seorang suami mandi bareng dengan istri, bahkan itu dikatakan sebagai sunnah. Ya, itu satu. Mandi bareng bersama istri bahkan dikatakan itu sebagai sunnah, sebagaimana Rasulullah lakukan. Itu satu. Kedua, bolehnya sucinya wadah sisa dari bekas mandi siapapun yang junub, enggak masalah. Karena apa? Karena sudah pasti Rasulullah ketika mengambil air, Aisyah mengambil air ganti-gantian, itu kan air sisa masing-masing. Jadi enggak berpengaruh. Ya. Al-janabah la taslub tahuriyatal ma'. Kejunuban tidak menghilangkan kesucian, suci dan mencucikannya air suci, ya. Enggak masalah insyaallah. Ya.
Apa faedah berikutnya jemaah sekalian selain itu? Yaitu bolehnya suami istri saling melihat aurat satu sama lain. Itu bukan aurat lagi bagi mereka. Begitu. Itu 3 faedah yang bisa kita dapatkan dari hadis yang pendek ini. Ya. Faedah keempat. Bahwasanya kebenaran itu tidak perlu kita malu untuk mengungkapkannya. Gitu. Jika itu kebenaran, sesuatu yang bermanfaat dan benar, maka tidak perlu. Apalagi itu adalah hukum syar'i, maka tidak perlu. Tidak perlu untuk malu. Aisyah menceritakan hal seperti ini. Namun kalau antum yang menceritakan dengan teman antum, ana tadi malam sama istri ana gini, itu enggak boleh. Paham enggak? Kenapa? Apa faedahnya juga? Apakah ketika antum cerita itu menjadi hukum syar'i? Hah? Oh, tadi pagi Ustaz, ana habis mandi bareng istri saling lempar-lemparan sabun. Sawat gitu loh. Ya, baru lempar sabun, belum lempar duit. Maka kalau kita manusia biasa, orang bukan Rasul, bukan istri Rasul, bukan saudara Rasul, enggak perlu kita menceritakan. Kenapa? Karena tidak ada faedahnya. Bahkan itu menjadi hal yang tabu. Udah gitu ceritanya di depan jomblo lagi. Nah ini, untuk apa? Gitu kan? Enggak perlu. Ya. Nah, jadi kebenaran di sini adalah kebenaran yang melazimkan adanya hukum syar'i, maka boleh ceritakan. Atau kebenaran tersebut bisa menjadi contoh yang baik yang berpengaruh pada orang. Lakukan. Ya. Kalau misal antum diustadzkan oleh keluarga antum di kampung. Ya. Boleh enggak sih mandi bareng gitu. Laki perempuan, suami istri, misalnya ditanya sama saudara di kampung, saking kolotnya. Antum bilang Rasulullah SAW mandi bareng. Kalau ditanya, itu kan Rasulullah spesial hukumnya misalnya. Lah sampean sendiri, antum ditanya gitu. Iya, Anda juga mandi bareng sama istri, gak masalah. Misalnya gitu. Boleh cerita seperti itu di depan saudara itu. Bukan di ceramah, jangan. Di khutbah Jumat kayak gitu, jangan. Ya, di 4 mata boleh. Untuk apa? Menegaskan kebenaran bahwa itu hal yang boleh. Saya pun melakukannya kok, gitu. Antum boleh melakukan itu. Cukup global, jangan detail, ya. Begitu. Wallahu a'lam. Baik, lanjut, fadhal. Bismillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna tahta kulli sya'ratin janabah waqtilu asy-sya'ra wa anqul bashar. Sesungguhnya di bawah setiap rambut terdapat junub, maka basuhlah rambut dan bersihkanlah kulit. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, dan keduanya mendhaifkannya. Dan Ahmad mempunyai riwayat sejenis dari Aisyah, dan dalam sanadnya terdapat rawi yang tidak diketahui. Itu yang hadis yang itu kalau dia masuk hadis lainnya itu dalam riwayat Ahmad, ya. Nah, di sini wajibnya memperhatikan masalah mandi junub. Hadisnya dhaif. Lihat di sini kalau Ibnu Hajar menyebutkan, setelah menyebutkan hadis kemudian menyebutkan hadis ini didhaifkan oleh fulan, ini menunjukkan beliau juga ada kecondongan mendhaifkan. Dan kalau beliau menyebutkan sahahahu Ibnu Khuzaimah, sahahahu Al-Hakim, maka seolah isyarat bahwa beliau itu pro dengan pensahihan. Ya. Dikatakanlah Rasulullah SAW, inna tahta kulli sya'ratin janabah. Sesungguhnya di bawah setiap rambut terdapat junub. Di bawah setiap rambut terdapat junub. Maksudnya terdapat hukum junubnya. Sehingga apa? Sehingga faghsilus sya'ra
wa anqul bashar, maka basuhlah rambut dan bersihkanlah kulit. Ya, bersihkanlah kulit. Apa yang bisa kita dapatkan dari hadis ini, ikhwan? Beberapa faedah. Ya, walaupun hadis ini qadarullah adalah hadis yang dhaif. Faedah pertama, makna dari kullu sya'rah, setiap bawah rambut atau bawah setiap rambut, tahta kulli sya'rah, bawah setiap rambut itu apa? Tempat rambut tumbuh. Itu maknanya. Tempat di mana bulu itu bisa tumbuh. Semua bagian tubuh kita ditumbuhi bulu kecuali ini. Kecuali kaki bagian bawah, ya kan? Kuku, bibir, itu enggak ada bulu, ya kan? Nah, ini seperti kinayah. Tahta kulli sya'rah adalah kinayah. Bahasa yang tidak straight, tidak langsung, yang menunjukkan artinya semua bagian tubuh antum yang zahir itu memiliki hukum junub. Oke? Memiliki hukum junub. Faghsilus sya'r wa anqul bashar, maka basuhlah rambut. Jadi rambut itu enggak cukup diusap ketika mandi junub, bahkan enggak sah. Melainkan dibasuh, artinya diuraikan, bukan diuraikan untuk laki-laki ya, diuraikan apa namanya, ditakhlil sampai bagian bawah rambutnya itu, kepala benar-benar itu pastikan kena air semuanya. Itu maknanya. Dan juga wa anqul bashar, bersihkanlah seluruh kulit. Seluruh kulit walaupun tidak berambut, bersihkan. Artinya arsirlah dengan air, arsirlah dengan air. Hadis ini dengan kedhaifannya menunjukkan bahwasanya mandi junub enggak boleh separuh-paruh, seluruhnya. Maka para ulama mensyaratkan keabsahan mandi junub pertama niat. Mandi junub harus ada niatan junub, atau niat istibahatus shalah, membolehkan salat. Niat menghilangkan hadas, baik yaitu hadas besar. Itu yang pertama. Kedua, menurut sebagian ulama dari pendapat yang lebih sahih, mengarsir seluruh tubuh dengan air dan mengadakan istinsyak dan kumur-kumur. Istinsyak dan kumur-kumur. Paham di sini, ikhwan? Ini menurut pendapat yang sahih. Pendapat kedua, tidak disyaratkan istinsyak dan kumur-kumur. Paham enggak? Ini pendapat kedua. Dan yang kedua ini lebih banyak, cuman ana lebih condong pendapat pertama. Apa tadi syaratnya, ikhwan? Yang pertama apa? Niatan. Yang kedua, menyeluruh untuk seluruh tubuh terkena air. Dan pendapat yang di nomor kedua ini, syarat kedua ini, ada dua pendapat. Pendapat pertama, seluruh tubuh dan istinsyak dan kumur-kumur. Pendapat kedua, seluruh tubuh enggak apa-apa, enggak istinsyak, enggak apa-apa, enggak kumur-kumur. Berangkat dari apa yang membedakan ini? Berangkat dari berbedanya pendapat ulama mengenai hukum istinsyak dan kumur-kumur saat wudu. Bagi ulama yang menjadikan istinsyak, istinthar dan tamadmud wudu itu adalah bagian rukun wudu, maka wajib. Bagi ulama, dan ini kebanyakan ulama, tidak menjadikan istinsyak, istinthar dan kumur-kumur sebagai kewajiban wudu, melainkan sunnah, maka tidak wajib. Faham gak di sini, kawan? Sekarang kalau antum junub dan antum pengen mandi junubnya di kali, nyemplung, pleng. Niatan mandi junub nyemplung. Sekarang apakah sah atau tidak? Sebentar, antum pilih dulu, antum pakai mazhab yang mana, gitu kan? Yang sahih adalah masuk harus istinsyak. Nah, masuk ke situ otomatis, kira-kira otomatis enggak di dalam airnya nyemplung, antum nyemplung di situ itu, ada enggak air masuk ke dalam hidung kira-kira? Hah? Ada, walaupun sedikit ada.
Kira-kira ada nggak yang masuk mulut? Tergantung buka apa enggak tuh mulut, ya kan? Nah, jadi dilihat di situ. Ya, dilihat di situ. Wallahu alam, perlunya dia untuk masukkan ke hidung dan mulut juga. Sebagai kumur-kumur doang, masukin biasa kumur-kumur. Dan kumur-kumur itu pun idaratul ma' fil fam. Bukan sekedar masukin, idarah. Ya. Gitu. Begitu ya. Karena ini juga bagian dari tubuh. Jadi harus kena juga. Bagi yang mewajibkan kumur-kumur dan istinsyak ketika wudu. Oke, paham di sini? Maka hati-hati ikhwan. Sama seperti wudu. Bagian anggota tubuh wudu itu harus kena air. Kecuali rambut enggak harus semuanya karena itu basuh, karena itu usap. Tapi kalau mandi junub semua harus basah. Harus basah, bukan lembab. Ya gitu. Kalau rambutnya gimbal, panjang, gimbal, gede gitu, ini juga harus kena semua sampai tempat tumbuhnya rambut, yaitu kulit kepala antum. Harus kena air. Diberi rukhsah untuk perempuan yang memang terbiasa mengepang atau mengikat rambut, maka ini diberi uzur masyaqqah. Adapun laki-laki tidak diberi uzur untuk itu. Laki-laki yang rambutnya panjang maka harus mengurai rambutnya kalau dia merasa laki-laki dan kemudian dia basuh semuanya. Gitu. Yang muskilah sekarang kalau dia mengikuti aliran Bob Marley. Tahu Bob Marley? Bob Marley? Hah? Nggak tahu Bob Marley? Nggak rugi sebenarnya. Nggak tahu nggak apa-apa. Ya. No woman no cry. Arti no woman no cry artinya apa? AWW kerjanya nangis wae gitu. Itu kan rambutnya gimana? Diapain ya rambutnya? Apa namanya? Itu apa sih namanya? Kepang. Itu gimbal namanya. Gimbal yang di setting kayak gitu tuh. Dreadlock. Dreadlock. Antum nggak punya rambut bisa jawab, masya Allah. Aduh begitu. Apa hukumnya pakai rambut kayak gitu? Kalau dimaksudkan tasyabuh bil kufar haram. Rata-rata itu tasyabuh dengan penyerupaan dengan orang kafir atau orang fasik, rata gitu. Apalagi ditambah dengan suka musik reggae seperti itu, ini udah jelas mengikuti orang kafir. Dan kemudian berkeinginan berhasad, saya pokoknya pengen hijrah dari Indonesia ke Jamaika. Ini juga kebahlulannya hakiki ini. Ya, udah enak-enak di Indonesia, kerja di Thaifah, kemudian ke Jamaika. Mau jualan kopior di sana. Nah, kemudian dia pakai kayak gitu. Dikhawatirkan bisa nggak sah itu. Karena padatnya rambut yang di dreadlock itu. Dikhawatirkan nggak kena air sebagian rambutnya, khawatir begitu. Apalagi betul-betul kepangannya itu betul kenceng sehingga nggak semua rambut bagian dalam itu kena. Dan setiap hari butuh perawatan, subhanallah. Capek punya rambut kayak gitu. Ya, mending punya rambut kayak antum, ya, seadanya gitu. Kayak orang tahun 75 gitu. Iya. Ya kan? Biasa aja kan? Udah biasa. Kalau rambut kayak gitu, coba panjang kayak gini. Kelihatan keren, tapi ketombenya itu numpuknya luar biasa itu. Kalau nggak dipelihara baik-baik. Gatelnya itu kalau misalnya keringetan nyerap, nggak terawat, itu subhanallah. Pernah anak punya teman seperti itu. Rambutnya lulusan pesantren. Sukanya idolanya Bob Marley, lulusan pesantren. Padahal waktu pesantren nggak pernah kenal Bob Marley. Kenalnya Ustadz, sekarang kenalnya Bob Marley. Perkumpulannya perkumpulan R&B, masya Allah. Iya, kemudian itu rambak dan bala-bala, gitu kan. Nah kemudian rambut seperti itu suatu saat malam-malam dia teriak.
dan teriak sampai jadi gunting, bukan mau bunuh diri, mau nyukurin tuh rambutnya. Karena udah nggak kuat dengan ketombenya yang luar biasa. Itu baru ketombe loh, belum kutu-kutunya itu. Ya. Maka punya rambut seperti ini, khawatirnya ketika junub, ya, bisa jadi nggak sah mandi junubnya karena banyak bagian rambut yang nggak kena dengan basuhan air. Dan dia nggak punya uzur dengan itu, karena uzurnya dia adalah tashabbuh bil kufar, tashabbuh bil fusak, maka nggak sah. Kecuali kalau dia nggak pernah junub, punya istri tapi nggak pernah junub, useless ini mah, nganggur terus, ya, gabut namanya, nggak mungkin. Maka boleh jadi rambut seperti itu haram tanpa hajat atau tanpa darurat, ya begitu. Wallahu a'lam. Ada soal ikhwan atau tidak? Cukup sampai sini insyaallah ya. Ya, baik, kita cukup sampai sini. Barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan mendatang bab at-tayammum. Tapi tanggal 1 Januari antum libur enggak? Enggak. Masya Allah, bagus sih. Enggak libur benar. Oke, bagus. Tapi ngerayain tahun baru ngerayain tahun baru di sini enggak? Oh enggak. Enggak kira nanti beli trompet gitu enggak? Insya Allah tanggal 1 anak mudah-mudahan bisa. Ya. Tapi sepertinya anak izin tanggal 15-nya. Afan. Januari ya. Ya, tanggal 15 anak izin. Karena ada daurah. Insyaallah begitu. Daurah. La, bukan daurah. Ada izin, ada kajian. Tanggal 8, halo. Pekan kedua, tanggal 8 anak ada daurah di Solo. Tanggal 15 anak izin kajian. Ya, jadi kalau tanggal 1 enggak libur, anak minta tanggal 1. Oke, Mas, diatur ya. Begitu, Allahu a'lam. Ya, kita cukup sampai situ insyaallah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.